Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah konsep yang singkat dan praktis di dalam Al-Quran, yaitu konsep dalam mendidik anak. Allah memberikan konsep ini dalam sebuah cerita. Ya, kalau cerita itu biasanya lebih mengesankan dan lebih mudah diingat-ingat. Nah, konsep ini diberikan oleh Allah dalam sebuah cerita. Cerita tentang Luqman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun 'adzim." Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia sedang memberikan nasihat pada anaknya. Nah, ini adalah konsep yang pertama, bahwasanya orang tua itu punya kewajiban untuk membimbing dan mengantarkan anaknya, ya, diberikan nasihat, diberikan petunjuk, ditunjukkan, diantarkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ke jalan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Enggak cukup selamat di dunia saja, enggak cukup kita kasih fasilitas, kita kasih biaya hidup, bisa sekolah tinggi, terus kemudian bisa mencari nafkah, enggak cukup. Harus kita kasih bekal iman yang kuat sehingga dia selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Ini tugas pertama orang tua. Konsep pertama di dalam ayat ini, bahwasanya seorang itu memiliki kewajiban, memiliki tugas, memiliki peran untuk mengantarkan anak-anaknya, ya, selamat di dunia sampai di akhirat. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah, ya, di dalam ayat ini. Allah bercerita tentang Luqmanul Hakim yang sedang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Wa huwa ya'iduhu. Namun penting diperhatikan, ketika kita tidak memiliki konsep hidup, nggak mungkin kita akan memberikan konsep hidup itu kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus memiliki konsep hidup. Bagaimana sih konsep hidup yang diridhoi oleh Allah? Ya, konsep hidup yang akan membawa keselamatan di dunia sampai di akhirat. Apakah hidup itu hanya makan dan minum terus kemudian mati? Enggak. Konsep hidup kita itu, hidup itu punya tugas dan punya peran. Tugasnya apa? Tugasnya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup. Oleh karena itu, orang tua harus membekali kepada anak-anaknya bagaimana agar anak-anak itu memiliki konsep hidup yang benar. Nah, ini tugas pertama orang tua. Ayat berikutnya adalah ya bunayya. Kata-kata ya bunayya di dalam bahasa Arab itu merupakan panggilan kasih sayang. Jadi di dalam ayat ini Allah memberikan memberikan isyarat bahwasanya pendidikan yang terbaik itu, pendekatan yang terbaik dalam mendidik itu adalah pendekatan kasih sayang. Tidak ada pendekatan yang lebih baik daripada pendekatan kasih sayang. Nah, oleh karena itu nggak boleh, ya, kita menanamkan pendidikan kepada anak-anak dengan kekerasan, dengan marah-marah. Nah, itu tidak benar, ya. Tapi ketika kita melakukan pendidikan dengan kasih sayang, jauh lebih baik, lebih bermanfaat daripada pendekatan yang lain. Yang berikutnya Allah berfirman, la tusyrik billah. Kata-kata la ini mencerminkan sebuah ketegasan. Jadi orang tua dalam mendidik anak harus tegas, ya. Tapi, ya, ini masalahnya. Biasanya kita itu sulit untuk tegas kalau kita tidak punya prinsip. Nah, kadang-kadang, ya, kita ini nggak punya prinsip karena kita miskin keyakinan. Keyakinan kita tidak kuat. Jadi agar kita bisa tegas,
kita harus punya prinsip yang kuat. Agar kita punya prinsip yang kuat, kita punya keyakinan yang kuat. Dari keyakinan itulah akan lahir sebuah prinsip hidup yang kuat. Ya, dan dengan prinsip ini kita akan bisa mendidik anak-anak kita dengan tegas. Tegasnya gimana? Kita tahu persis yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana. Yang boleh ditawar yang mana, yang tidak boleh ditawar-tawar yang mana. Yang bisa dinego yang mana, yang tidak bisa dinego yang mana. Nah, ini sumbernya ternyata adalah dari keyakinan. Ya, keyakinan kita tentang syariat ini, keyakinan kita tentang agama Allah ini. Nah, inilah yang akan melahirkan sebuah prinsip, dan prinsip inilah yang menyebabkan kita itu akan bisa mendidik dengan tegas. Anak, ketika kita didik dengan tegas, maka anak juga akan memiliki kepemimpinan yang baik. Ya, karena dia punya prinsip. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini boleh. Oh, ini bisa dinego. Oh, ini tidak bisa dinego. Nah, jelas hidupnya. Ya, nggak menjadi orang yang peragu, nggak menjadi orang yang goncang. Ya, nah ini prinsip yang ada di dalam ayat ini. Berikutnya Allah berfirman, la tusyrik billah. Ternyata Allah tidak boleh mensekutukan, ya. Melarang agar kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mensekutukan Allah itu, ya, tidak mensekutukan Allah itu merupakan hal yang prinsip. Nah, ini yang diambil sebagai contoh, ya, di dalam ini, ya, di dalam ayat ini. Ya. Nah, masih banyak prinsip-prinsip yang lain. Misalnya wajib sholat, berbakti pada orang tua, semua itu adalah sebuah prinsip yang harus, ya, kita yakini bersama, ya. Terakhir Allah berfirman, inna syirka lahulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar, yang agung. Nah, di dalam menanamkan sebuah prinsip, ya, di dalam menanamkan sebuah prinsip, Allah memberikan penjelasan yang cukup. Oleh karena itu, ketika kita, ya, menanamkan prinsip pada anak-anak kita, harus kita jelaskan. Menanamkan nilai pada anak-anak kita, harus kita ikuti dengan penjelasan yang logis, yang sesuai dengan logika mereka, yang bisa diterima oleh logika mereka. Nah, ketika semua penjelasan kita itu berdasarkan logika, berdasarkan ilmu yang benar, maka anak itu akan memiliki keyakinan yang kuat. Dan selanjutnya dia akan pegang prinsip itu. Ya, ada atau tidak ada kita, dia akan pegang prinsip itu. Dan kemudian dia laksanakan prinsip itu. Ya, kayak itu. Tapi kalau kita mendidiknya dengan pokoknya nggak boleh, nah ini yang berbahaya. Kalau ada kita, dia nggak lakukan. Tapi kalau nggak ada kita, dia lakukan itu. Ya, gitu. Jadi artinya tidak memiliki pondasi yang kuat. Tapi dengan dengan logika yang benar, dengan dalil yang kuat, dengan melalui penjelasan yang cukup, maka dia akan pegang itu, ya, dan bahkan dia akan pegang selama hidup dia, dan bahkan nanti juga akan dia turunkan kepada anak-anak mereka, ya, begitu. Nah, subhanallah, ayat yang pendek, surat Luqman ayat 12, ya, pendek tetapi isinya sungguh sangat luar biasa, sangat mendalam sekali, dan ayat ini sangat kita butuhkan di dalam pendidikan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti bisa selamat di dunia sampai di akhirat nanti, dan bahkan anak-anak kita bisa berkontribusi besar terhadap kebaikan kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.